sambil nunggu saat sahur. Ini waktu sudah melewati pukul 00 dini hari ya. Ya, luar masih gelap dan hujan sejak lepas tarawih tadi sampai saat ini masih turun, cuacanya lumayan dingin. Saya mencari-cari lakon yang sebetulnya sudah beberapa kali saya nikmati, dari baik dalang Ki Seno Nugroho, kemudian Ki Anom Suroto, yaitu lakon Kresna Duta. Nah, kebetulan tadi saya ketemu Kresna Duta yang dimainkan oleh Ki Mantep Sudarsono. Nah, ternyata setelah saya baca-baca itu penampilan Ki Mantep tahun 2019 itu main di pendopo atau di halaman Balai Kota Jakarta di Jalan Merdeka Barat ya. Merdeka Barat apa Selatan? Merdeka Selatan ya. Dan saat itu Gubernur DKI masih Pak Anies Rashid Baswedan. Dan ternyata Ki Mantep itu ditanggap oleh Gubernur DKI. Sebagaimana yang saya cuplikan di video ini. Malam hari ini untuk pertama kalinya pagelaran wayang kulit dilangsungkan di Balai Kota, ibu kota kita. Ini adalah sebuah kebaruan yang ingin kita kembangkan lebih jauh lagi. Apalagi saat ini kita berada di bulan Suro, bulan Muharram. Beberapa waktu yang lalu kita pun menyelenggarakan Jakarta Muharram Festival, yang selama ini peringatan masuk satu Suro atau satu Muharram itu diselenggarakan di kampung-kampung, tapi tidak pernah diselenggarakan di level kota dan provinsi. Kita kembali memberikan ruang kepada yang biasanya di pinggir, diberikan ruang terpusat di pusat kota Jakarta. Di sana perayaan rakyat kecil menjadi perayaan kita semua. Malam hari ini hal yang sama terjadi. Tadi diceritakan betapa banyaknya pagelaran wayang kulit malam hari ini, dan di hari-hari biasanya pun tumbuh berkembang. Karena itu kami ingin sampaikan dalam kesempatan ini, kita menginginkan agar ibu kota bukan sekedar magnet tempat orang mencari penghidupan, datang ke sini sekedar Nah, dari apa yang saya amati dari video Ki Mantep Sudarsono yang ditanggap oleh waktu itu Gubernur DKI ya, Pak Anies Rashid Baswedan, itu saya terus terang senang, gitu ya, gembira gitu, dengan respon dari pejabat publik yang peduli terhadap wayang. Tahun 2019 berarti ya sekitar 16 tahun sejak wayang ditetapkan sebagai warisan budaya dunia, the masterpiece of oral and intangible heritage of humanity ya, oleh UNESCO. Itu saya kira tepat kalau para pejabat publik itu menjadikan wayang sebagai tontonan yang bermutu. Sampun wonten keparingipun Pak Anies dawuh kaliyan kula nggih dereng kinanten, Pak. Nggih, anu saderengipun nyuwun pangapunten, Pak. Menawi Bapak mirsani ringgitan kula niku dados pundi? Kula sampun 77 menika lho Pak umur kula. Wis endi, Pak? Ki Mantep niku katosipun umur 21, Pak. Mengke gek kuwalik, Pak.
Inggih, Pak. Nggih, dawuhipun Bapak kados pundi badhe kula estokaken. Monggo, kula badhe dipun kritik, kula nggih remen. Nggih, pun dawuhipun Bapak kados pundi lah. Pun kula nderek, Pak. Eh, Kula terasaken ngangge bahasa Indonesia nggih. Monggo, Pak. Monggo. Bebas kemawon, Nggih. Pak. Nggih. Bebas berpendapat, monggo. Nggih. Iki gubernure keringetan sak jagung-jagung niki, Pak. Nggih. Jadi Pak Ki Mantep, Nggih, Bapak sekalian, kami bersyukur betul. Kalau tadi sampaikan Pak Ki Mantep ini sudah tahun 77 masuk Jakarta. Nggih, Pak. RRI itu lokasinya di Merdeka Barat. Nggih, mencelak mriki, Pak. Nggih. Diperlukan 42 tahun untuk sampai ke Merdeka Selatan. yang bermutu. Meskipun saya barangkali sedikit sanksi kalau para pejabat itu menjadikan wayang tidak hanya sebagai tontonan, tapi harusnya juga sebagai referensi. Misalnya lakon Kresna Duta yang dimainkan oleh Ki Mantep Sudarsono. Kula para Pandhawa, kados ngaten menika kula tresna kaliyan para Pandhawa Koko Prabu. Lho, kusik kok malah bingung to rasaku. Ya iki karena ngendika kaya mengkono kok kowe tresnani para Pandhawa ki nalare piye? Wong iki tak jak kumpul karo Pandhawa wae ora gelem. Nganggep Pandhawa kuwi mungsuh kok kowe tresna karo para Pandhawa. Nah, Koko Prabu rak dereng dungkap to. Nalika ngajeng Koko Prabu watosaken bab perkawis pusaka anting-anting sesotya panunggul maniing surya. Paringipun pukulan lang Bathara Surya miwah kawaca kerewaja ingkang kuwanggi. Koko Prabu, pusaka kekalih menika sampun dipun banjut kaliyan dewa. Lho, pusakamu loro inggih. Anting-anting maniing surya dalasan kawaca kerewaja sampun dipun banjut kaliyan dewa. Ya dewa sapa? Dewa pukulan Saimbang Bathara Indra. Kula ngertos Koko Prabu. Piyambakipun menika malih nggih menika pandhita. Malih pandhita menika nyuwun kawaca ingkang kula anggih sarta nyuwun anting-anting panunggul maniing surya kula paringaken. Lho, mbok wenehake inggih milanipun Koko Prabu sampun to. Koko Prabu sampun watosaken bab perkawis kula. Kula majeng wonten palagan menika kula sampun boten nggadahi kegiatan menapa-menapa. Kula aturi pitados Koko Prabu. Dados gesang kula sawetahipun kula sramakaken kangge adi-adi kula para Pandhawa. Kula sampun boten nyipta kula badhe mimpang. Karena boten badhe menang wonten madyaning palagan. Jalaran kula sampun boten nggadahi inggih menika kegiatan menapa-menapa. Lah iki semanten menika kala wau Koko Prabu anggen kula matur dhumateng Paduka. Anggen kula tresnani kayang adi-adi kula para Pandhawa ingkang rayi ngawangga kula sagah pejah dados tawuring palagan. Karena mati ora dadi ngopo. Nanging sauger adi-adi kula para Pandhawa saged ungguling ayuda Koko Prabu. Nah, di situ ada peristiwa atau dialog epik begitu ya antara Prabu Kresna sebagai duta agung para Pandhawa dengan Narpati Basukarno, di mana Prabu Karno begitu ya, itu sebetulnya adalah saudara seibu dari Arjuna maupun Werkudara gitu ya. Tetapi Prabu Karno itu ketika perang Baratayuda yang dalam dialog antara Prabu Kresna dengan Prabu Basukarno itu Prabu Basukarno akan menjadi senopati perang dari pihak Kurawa. Nah ini dialog epiknya di situ. Ini ya pernah saya spill pada saat saya menampilkan dalang
Ki Anom Suroto maupun Ki Sinonugro, di mana jiwa kesatria Prabu Soekarno itu tidak luntur hanya karena dia berada di Kurawa. Dan di situ ditunjukkan betapa kecintaan Prabu Soekarno kepada saudara-saudaranya di Pandawa itu bahkan dia rela mati di pihak Kurawa gitu ya. Karena sebagaimana dialog epik antara Prabu Soekarno dengan Prabu Kresna, bahwa dia yakin betul bahwa peperangan Baratayuda itu nanti akan dimenangkan oleh Pandawa, dan Prabu Soekarno sadar betul bahwa dia akan mati dalam peperangan itu. Ini satu peristiwa yang sangat epik. Nah, kembali pada konteks antara pejabat publik dengan wayang, saya kira akan jauh lebih bermanfaat ketika pasca penampilan wayang itu kemudian dibedah ya di jajaran pejabat publik tentang nilai-nilai kepandawaan maupun kekurawaan, sehingga nanti para pejabat publik itu bisa memposisikan diri apakah dia harus sebagai Kurawa ataukah sebagai Pandawa. Nah, saya kira ini sebagaimana disinggung oleh Prabu Kresna, bahwa dia tidak sekedar sebagai duta Pandawa, tapi dia sebagai duta keadilan, terutama bagi rakyat kecil, karena Pandawa itu disengkuyung oleh rakyat kecil. Ini saya kira sangat kontekstual dengan era sekarang, di baik dalam pentas nasional, kemudian regional maupun tingkat lokal. Tadi tingkat nasional itu presiden, kemudian gubernur maupun bupati wali kota. Saya kira nilai-nilai kepandawaan itu perlu merujuk pada sikap kesatria para Pandawa. Nah, ini barangkali yang perlu diikuti oleh pejabat-pejabat publik yang lain, sebagaimana telah ditunjukkan oleh Pak Anies Rashid Baswedan ketika menduduki sebagai pejabat publik, sebagai gubernur DKI. Itu saya kira sampai sekarang masih relevan. Kalau mulai dari presiden sampai bupati, kalau ke bawah lagi lurah, itu juga relevan. Pertunjukan wayang sebagai referensi sikap para pejabat publik sebagaimana ditunjukkan oleh para kesatria Pandawa. Salam konstitusi.